A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dalam sabda para imam. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan ilmu dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sekarang kita akan melihat bagaimana para a'immah memandang ilmu. Yang pertama adalah hadis dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang bunyinya kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli dhamman ayyabra'a minhu man huwa fihi, yang artinya cukuplah kemuliaan bagi ilmu bahwa orang yang tidak memilikinya mengakuinya, dan ia senang jika dinisbatkan kepadanya, dan cukuplah kecaman atau kejahilan bahwa orang jahil berlepas diri darinya. Dari hadis Imam Ali ini kita bisa memahami bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang mulia dan yang dibangga-banggakan. Saat seseorang tidak memiliki ilmu pun, dia masih ingin untuk disebut sebagai orang yang berilmu. Dan saat seseorang bodoh sekalipun tidak memiliki ilmu pun, dia tidak mau disebut sebagai orang bodoh. Dari sini kita memahami bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang mulia, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak mau dikatakan orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi saat kita suka dibilang orang pandai dan tidak suka dibilang sebagai orang bodoh, itu menunjukkan bahwa ilmu itu mulia. Hadis yang selanjutnya yang juga hadis dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis ini Imam Ali membandingkan antara ilmu dengan harta. Bunyi hadisnya, ya Kumail, al-ilmu khairun minal mali. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Wal malu tankusuhun nafaqah. Wal ilmu yazku alal infaq. Yang artinya, hai Kumail, ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Ilmu itu hakim atau penentu, sedang harta yang ditentukan. Harta berkurang dengan diinfakkan, sedangkan ilmu makin berkembang dengan diinfakkan atau diajarkan. Jadi di sini Al-Imam Ali bin Abi Thalib membandingkan ilmu dengan harta dengan 3 hal. Yang pertama, ilmu itu menjaga kita. Kalau kita memiliki ilmu, justru ilmu itu yang menjaga diri kita. Misalnya kita contohkan ketika kita punya ilmu tentang bahasa asing. Saat kita berada di negara-negara asing misalnya, kita tidak akan pernah tersesat. Kenapa? Ada ilmu yang menjaga kita, yaitu ilmu bahasa yang kita miliki. Sedangkan saat kita memiliki harta, sekecil apapun harta yang kita miliki, maka kita harus berusaha untuk menjaga harta tersebut. Kalau tidak, maka harta itu akan lenyap dari kita. Yang kedua, ilmu itu yang menghukumi atau sebagai penentu. Kita tahu bahwa ilmu kita lah yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Sedangkan harta tidak. Justru hartalah yang akan dihukumi, hartalah yang akan ditentukan mana harta yang kita dapatkan dari hal-hal yang baik, dari jalan yang baik, dan mana harta yang kita dapatkan dari jalan yang tidak baik, mana harta yang halal dan mana harta yang haram. Jadi ilmu yang bisa menghukumi sesuatu, sedangkan harta yang dihukumi. Dan yang ketiga, wal malu tankusuhun nafaqah wal ilmu yazku alal infaq. Harta berkurang dengan diinfakkan, sedangkan ilmu makin berkembang dengan diinfakkan.
Di saat kita memiliki harta sebanyak apapun harta yang kita miliki, saat kita keluarkan maka harta itu lama-kelamaan akan habis. Kita belanjakan maka harta itu lama-kelamaan akan habis. Sedangkan ilmu tidak demikian. Sesedikit apapun kita memiliki ilmu pengetahuan, saat kita ajarkan kepada orang lain, maka ilmu itu semakin lama akan semakin banyak, semakin berkembang. Seperti kalau kita mengajarkan ilmu pengetahuan kita pada orang lain, maka akan ada ilmu-ilmu yang akan kita dapati. Itu hadis dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian di hadis yang selanjutnya juga Imam Ali menjelaskan tentang keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta. Di sini ada beberapa hal yang sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya. Saya baca, al-ilmu afdalu minal mali bisab'atin. Al-awwalu annahu mirathul anbiya'i wal malu mirathul fara'inah. Al-thani al-ilmu la yanqusu bin nafaqati wal malu yanqusu biha. Al-thalith yahtajul malu ilal hafidhi wal ilmu yahfadu sahibahu. Ar-rabi' al-ilmu yadkhulu fil kafani wa yabqa al-mal. Al-khamis al-malu yahsulu lil mu'mini wal kafiri wal ilmu la yahsulu illa lil mu'mini. As-sadisu jami'un nasi yahtajuna ila al-alimi fi amri dinihim wa la yahtajuna ila sahibil mali. As-sabi' al-ilmu yuqawwi ar-rajula 'ala al-mururi 'ala as-sirat wal malu yamna'uhu. Yang terjemahannya, ilmu itu lebih utama dari harta pada 7 hal. Yang pertama, ilmu itu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para Firaun. Pembahasan ini sebelumnya sudah kita bahas bahwa ilmu pengetahuan adalah warisan para nabi yang harus kita rebutkan. Sedangkan di sini kita disebutkan bahwa harta adalah warisan Firaun. Mana yang lebih baik antara warisan nabi dan warisan Firaun? Mana yang harus kita rebut antara warisan nabi dan warisan Firaun? Yang kedua, ilmu tidak berkurang dengan diinfakkan, sedangkan harta berkurang dengan diinfakkan. Ini tadi kita sudah bahas bahwa ilmu pengetahuan ketika dikeluarkan, diajarkan justru akan bertambah, berbeda dengan harta. Yang ketiga, harta butuh penjaga sedangkan ilmu menjaga pemiliknya. Ini juga sudah ada di hadis yang sebelumnya bahwa orang ketika memiliki ilmu pengetahuan, orang tersebut yang akan dijaga oleh ilmu pengetahuannya. Sedangkan harta justru manusianya yang harus menjaga hartanya. Keempat, ilmu masuk ke dalam kafan bersama pemiliknya, sedangkan harta tinggal atau tidak ikut. Dalam pembagian yang keempat ini ingin menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu akan terus memberikan manfaat kepada pemiliknya walaupun pemiliknya sudah berada di alam kubur sekalipun. Tetapi dengan harta tidak demikian. Harta ketika orangnya sudah meninggal, maka harta itu sudah tidak bisa ikut lagi bersama pemiliknya. Yang kelima, harta itu bisa didapat oleh mukmin maupun kafir, sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapat oleh si mukmin. Jadi di dalam pembagian yang kelima ini ingin menjelaskan bahwa semua orang kalau dia mau dia bisa meraih harta kekayaan. Tidak ada perbedaan antara orang mukmin ataupun orang kafir. Sedangkan ilmu hanya khusus untuk orang mukmin saja. Bisa dimiliki, bisa didapati hanya oleh orang mukmin saja. Berarti sesuatu yang lebih istimewa adalah yang hanya bisa dijangkau oleh sebagian manusia saja, yaitu apa? Ilmu pengetahuan. Yang keenam, semua orang dalam urusan agama mereka
butuh kepada orang berilmu dan tidak butuh pada pemilik harta. Di saat kita punya permasalahan dalam urusan agama, yang dipanggil adalah orang yang punya ilmu pengetahuan, yang dibutuhkan adalah orang yang punya ilmu pengetahuan, bukan orang yang memiliki harta. Dan yang ketujuh, terakhir, ilmu menguatkan seorang pemiliknya melewati sirat di mahsyar, sedangkan harta mencegahnya. Jadi di pembagian yang ketujuh ini ingin menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan akan memudahkan seseorang nanti ketika mereka berada di padang mahsyar, sedangkan harta justru akan mencegahnya. Persis seperti orang yang ketika dia akan melakukan bepergian, dia membawa bekal yang sangat banyak, tas-tas, koper-koper yang sangat banyak. Maka perjalanannya pun akan lebih sulit dibandingkan dengan orang yang dia tidak terlalu banyak membawa barang-barang, tetapi yang dia bawa adalah hal yang benar-benar bermanfaat saja, yaitu seperti ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada satu hadis terakhir dari Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Beliau bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi talabil ilmi la talabuhu walau bisafkil muhaji wa khawdil lujaji. Inna Allah tabaraka wa ta'ala awha ila Daniel anna amqata abidi ilayya al-jahilul mustakhiffu bihaqqi ahlil ilmi at-tariku lil iktida'i bihim. Wa inna ahabba abidi ilayya taqiyu talibu lithawabil jazili al-lazimu lil ulama'i at-tabi'u lil hulama'i al-qabilu anil hukama'i." Artinya, seandainya manusia mengetahui pahala atau faedah mencari ilmu, niscaya mereka akan menuntutnya walau dengan mencucurkan darah dan mengarungi lautan. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Nabi Daniel, "Sesungguhnya hamba yang paling aku benci adalah orang yang jahil atau orang yang bodoh, yang meremehkan hak orang-orang alim dan meninggalkan bersuri tauladan dengan mereka. Dan sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah hamba yang bertakwa, penuntut pahala yang banyak, akrab dengan para ulama, pengikut orang-orang yang berakal dan berteladan dengan orang-orang yang bijak." Dari hadis Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini ingin menjelaskan bahwa orang ketika dia mengetahui betapa banyaknya manfaat orang-orang yang memiliki ilmu, walaupun dia proses perjalanan mau mencari ilmunya harus melewati hal-hal yang sulit dan susah, dia akan tetap melewatinya. Karena dia tahu bahwa di balik dari kesulitan-kesulitan itu akan banyak sekali keutamaan atau kelebihan yang bisa dia dapati. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daniel. Allah mengatakan Allah tidak suka pada orang yang bodoh dan sangat mencintai orang yang berilmu. Dari sini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu jauh lebih utama dan sangat mulia. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.